dengan pertanyaan dan mungkin teman-teman bisa sharing dengan teman sebarisnya aja kali ya. Ya nyamannya kalian lah, boleh berdua-berdua, boleh sebaris. Kenapa PMK hadir menurut kalian? Boleh ada yang mau sharing dari hasil sharing kalian jawabannya? Perkenalkan, nama aku Justri Pasaribu, aku dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Menurut yang kami diskusikan, mengapa PMK harus hadir di kampus ya? Karena kan kita sebagai mahasiswa terkadang ada di titik jenuh kuliah ya, kayak pengen cerita atau pengen ditemanin. Menurut saya itu PMK itu sudah tepat untuk mahasiswa sebagai tempat cerita yang lebih terbuka. Misalnya kalau kita ingin cerita ke pendeta gereja ya, kita kan ada di mana gitu ingin cerita langsung. Tapi kan kalau di PMK kita sebagai sama-sama mahasiswa bisa dianggap sebagai teman gitu. Selamat pagi teman-teman, mungkin mau menjawab aja. Tadi saya diskusi bersama Bang Abe terkait kenapa PMK hadir. Kalau dari kami itu, kami cukup menyoroti dari visi misi yang dibawakan PMK IPB, mencoba menggenapi amanat agung yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan sudah perintahkan untuk kita. Dan jangkauan yang kami berikan bukan cuma untuk sivitas akademika yang ada di IPB, tapi kami berusaha menjangkau mahasiswa sekitar Bogor yang ada dan daerah sekitar. Terima kasih. Ya, mungkin tadi kami kan berlima diskusi, jadi kayaknya setiap orang tadi punya poin berbeda. Jadi kenapa baca yang one by one? Yang pertama, menurut kami PMK itu harus hadir karena untuk sebagai wadah pengembangan iman dan pengenalan diri. Jadi menurut kami PMK itu akan membawa kita sebagai mengembangkan iman kita, tapi juga mengenal diri kita sesuai dengan ajaran Kristus, juga pengenalan ke arah Kristus. Yang kedua adalah second home. Mungkin terutama buat teman-teman yang mungkin merasa persekutuan itu jadi second home kita, tempat kita berpulang. Mungkin terasa juga di setiap kebaktian Jumat. Jadi setiap Jumat tuh kita bersekutu bersama, menjadi second home selama di perkuliahan. Juga bisa cerita-cerita tentang pergumulan selama berkuliah. Yang ketiga adalah menurut kita di gereja itu aja nggak cukup. Jadi kadang-kadang bikin kita kehilangan arah. Jadi dengan kita ikut persekutuan dengan adanya PMK itu tetap buat kita on track dan buat kita jadi tetap dekat dengan Tuhan gitu. Terutama bagi anak-anak rantau yang mungkin kan kalau cari gereja itu paling gereja itu cuma 2 jam dan menurut kami itu masih kurang. Jadi PMK itu hadir untuk semakin mengembangkan iman-iman anak rantau yang mungkin nggak punya tempat untuk mengembangkan imannya lebih lanjut. Kemudian ada pemuritan, ini sebenarnya yang menurut kami juga paling penting karena dari PMK kita mengenal pemuritan, di mana menurut kami kelompok kecil yang udah mungkin teman-teman juga rasakan. Menurut kami PMK kelompok kecil itu sangat berdampak. Jadi karena itu kan menjangkau secara personal ya. Jadi itu bakal menjadi suatu wadah yang semakin mengembangkan iman kita juga dan membangun relasi yang lebih intim dengan teman seiman. Kemudian yang kelima menjadi alumni menjadi terang dan garam bagi sesama dimanapun. Jadi tadi aspek kita itu ketika kita tamat kita bakal tetap bersandar mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada, bahkan setelah kita bekerja nanti. Mungkin kalau dari diskusi kami, PMK sebenarnya hadir yang pertama kan sebagai ini ya, tempat wadah aman dan nyaman gitu ya buat baik itu orang-orang beriman Kristen maupun tadi ya sebenarnya kita juga sama orang-orang pendatang, orang perantau yang lagi-lagi belum bisa menemukan gereja, mungkin belum menemukan Kristen. Kita kan salah satu yang pertama kali akan mereka kenal itu ketika mereka sebagai mahasiswa baru, sebagai pendatang dan sebagai banyak hal lainnya. Terus juga sebenarnya di atas kita untuk menjadi ruang aman dan nyaman, kita pun jadi ruang berkembang gitu ya. Kita pun diharuskan hadir itu memang untuk mengembangkan iman. Dengan harapannya ya tadi sama juga sama ya gitu, alumni yang mempertuhankan Kristus gitu. Tapi mungkin pun menurut aku kadang-kadang ditambah lagi kita ada mandat menurut aku ya. Kita mungkin ada PMK kan tidak hanya hadir dari mahasiswanya tapi juga dari fakultas dan universitas yang mempersilahkan gitu ya, malah mempertanyakan di mana persekutuan agama atau religius gitu biasanya juga ya. Mungkin dari gimana gitu. Kalau dari hasil diskusi kami sendiri sebenarnya kenapa PMK itu hadir, pertama itu juga kita sebagai mahasiswa harus mengucap syukur kepada Tuhan juga bahwa kita sebagai mahasiswa Kristen masih bisa berkuliah dan juga masih punya tempat untuk berkumpul. Terus juga itu juga sebuah anugerah dari Tuhan bahwa rasanya kita masih punya tempat untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan kerohanian. Dan juga itu merupakan tadi bisa kita juga menganggap itu adalah sebuah kewajiban juga, sama kayak yang dari tadi mungkin misi-misinya IPB. Ya kita juga memikirkan seperti itu, bahwa kita sebagai mahasiswa Kristen, umat Kristen, kita juga harus memiliki kewajiban untuk memberitakan firman Tuhan gitu. Nah, saya mau mulai dari pelayanan Tuhan Yesus dalam Matius pasalnya yang keempat. Kalau teman-teman perhatikan Matius pasal yang keempat, ini pelayanan publiknya Tuhan Yesus yang kalau bisa dibilang yang pertama, pelayanan publik itu maksudnya orang lihat gitu ya. Dia tampil di depan banyak orang. Nah, di dalam Matius pasal yang keempat, secara khusus dalam ayat yang ke-17 ada hal yang menarik dibilang bahwa sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga dekat. Jadi hal yang menarik adalah Yesus datang ke dalam dunia itu bukan cuma sekedar studi tour, bukan cuma lagi lihat-lihat, bosan di surga, turunlah ke dunia gitu ya. Tetapi yang Yesus lakukan ketika dia datang ke dunia ini, memberitakan kerajaan surga. Nah, Matius ini dituliskan itu kepada orang-orang Yahudi sehingga kadang-kadang kata sorga itu tidak digunakan. Kata Allah tidak digunakan. Jadi kadang-kadang digunakannya digantinya jadi kerajaan sorga. Nah di bagian lain teman-teman akan nemuin kerajaan sorga itu digunakan kata kerajaan Allah. Jadi kerajaan sorga sama dengan kerajaan Allah. Intinya itu. Nah kerajaan Allah itu kerajaan yang seperti apa? Kerajaan sorga itu kerajaan yang seperti apa? Ini adalah kerajaan di mana Allah lah jadi raja. Dan kalau Allah jadi raja, berarti semua ketetapan, semua hukum, semua peraturan itu ngikutin Allah. Inilah kalau bisa dibilang kondisi yang diharapkan. Bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia, manusia bertobat dan merajakan Allah. Jadi nggak cuman sekedar hidup bagi dirinya, tapi jadikan Allah raja. Nah yang menarik adalah ketika Yesus pertama kali dibilangkannya, sejak waktu itulah Yesus beritakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Maka ayat ini dilanjutkan dengan Matius pasalnya yang keempat. Boleh buka lihat Matius pasal 4 kira-kira apa? Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul apa? Matius pasal 4 ayatnya yang ke-18. Ada Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul apa? Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Jadi teman-teman menarik bahwa murid-murid yang pertama dipanggil dalam kaitan misi Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Jadi dalam rangka memberitakan tentang kerajaan Allah, dalam rangka memberitakan kepada manusia agar bertobat supaya hidupnya kembali merajakan Allah, kira-kira seperti itu, maka Yesus memanggil para murid. Yesus panggil para murid untuk menjadi pekerja-pekerjanya. Kalau misalnya di dalam Matius pasal 4 kita tahu ya, menjadi penjala manusia. Ya teman-teman, kenapa pakai penjala manusia? Yesus lagi ngomong sama siapa? Yesus lagi ngomong sama orang yang profesinya apa? Pelayan ya. Ngerti ya, kenapa dipakai kata penjala manusia. Ini bukan berarti kalian siapin jala nanti di kampus, kemudian kalian jala-jala orang, ayo ikut PMK, kayak gitu ya. Jadi, karena Yesus lagi ngomong sama nelayan tuh pikirannya taunya adalah menjala itu berarti nangkep gitu kan ya. Nah kira-kira seperti itulah. Jadi bagaimana menangkap orang gitu ya, manusia untuk Kristus, kira-kira seperti itu. Nah inilah yang Yesus mau sampaikan secara khusus kepada para murid bahwa ikut aku ya, maka kamu kujadikan penjala manusia. Penjala manusianya ngapain? Ya tadi, beritakan tentang kerajaan surga ya. Ini gak cuma ngikut-ngikut tanpa tujuan, tapi ada tujuannya ya. Apa sih artinya kekristenan? Saya sering ya bawain hal ini juga, mungkin teman-teman yang lain juga udah pada tahu ya. Tapi apa sih sebenarnya arti dari kekristenan itu sendiri? Teman-teman, kalau misalnya ngomongin tentang arti kekristenan, maka kita akan dapat menemukannya secara khusus ya di dalam Kisah Rasul
pasalnya yang ke-11 ayat 26. Ayo coba kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu lamanya, sambil mengajar banyak orang. Dia di dalam murid-murid itu untuk namanya disebut Kristen. Jadi Kristen itu adalah, coba kalau dari sini, Kristen itu siapa? Siapa yang disebut Kristen? Jadi kalau kamu ngomong kamu Kristen, itu nggak cuma sekedar agama. Ketika kamu ngomong kamu Kristen, itu lagi bicara tentang kehadiranmu sebagai murid Kristus. Jadi jangan pikir Kristen itu sebuah agama. Kristen itu bicara tentang kehadiran kita sebagai pengikut Kristus, murid Kristus. PMK ngapain sih ada? Cuman untuk jadiin orang Kristen, untuk supaya orang berubah jadi agama Kristen gitu. Teman-teman, kalau menurut kebenaran firman Tuhan enggak demikian. Yang kita sedang lakukan bukan lagi kristenisasi, guys. Yang kita sedang lakukan adalah hasilkan murid. Kita nggak mau orang jadi Kristen tanpa jadi murid. Banyak kan ya Kristen tanpa pertobatan, KTP gitu ya, kristal, Kristen Natal gitu kan. Ya, Kristen kapal selam, tau ya Kristen kapal selam ya, kadang muncul, kadang tenggelam gitu kan. Jadi nggak mau yang kayak begitu. Yang diharapkan adalah hadirkan murid, ada murid. Nah, Agripa juga bilang demikian ya, dibilangnya dalam Kisah Rasul pasal yang ke-26 dibilang hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Ini bukan berarti orang beragama Kristen, enggak. Tapi ini berarti pengikut Kristus, muridnya Kristus. Ya, ketika Agripa ngomong seperti ini. Di dalam 1 Petrus dibilang, tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, jadi bukan beragama Kristen, enggak lagi ngomongin agama. Dia lagi ngomongin pengikut Kristus, murid Kristus. Oleh karena itu kata murid merupakan sebuah sebutan yang umum digunakan dalam Alkitab, secara khusus Perjanjian Lama, untuk menunjukkan bahwa sebelum mereka disebut dengan istilah Kristen. Jadi sebelum disebut dengan istilah Kristen, itu disebut dengan murid. Ini ada survei ya, ada orang bisa ngitung-ngitungkan ya. Kata murid katanya di dalam Injil Matius ada 73 kali dituliskan, dia disebutkan. Jadi kalau kalian nggak percaya boleh juga ya, kalau lagi iseng gitu baca-baca kitab Matius mungkin ngitungin ya. Di Injil Markus katanya ada 46 kali, di Injil Lukas ada 37 kali, Yohanes 78 kali, dan di dalam Kisah Para Rasul ada 28 kali. Jadi Alkitab nggak ngomongin tentang orang Kristen, Alkitab lagi ngomongin tentang murid Kristus. Jadi teman-teman, Kristen ya murid. Kristen itu bukan atau murid, enggak. Tapi Kristen harusnya adalah murid. Kalau kita mengaku kita adalah orang Kristen, ya harusnya kita sadar bahwa kita adalah murid Kristus. Teman-teman, inilah yang sedang kita mau capai, inilah yang PMK mau hasilkan dan seharusnya hasilkan. Gak cuma jadi tempat orang Kristen berkumpul jadi gudang garam gitu kan, karena orang Kristen kan garam ya. Kalau semua garam berkumpul kan jadi gudang garam kan katanya ya. Nah, PMK itu bukan gudang garam harusnya kan ya. Tapi PMK itu menjadi tempat di mana murid Kristus itu kumpul dan kemudian pergi nanti setelah lulus ataupun juga ketika di PMK. Jadi teman-teman, inilah identitas kita sebagai murid Kristus. Kita sebagai murid Kristus adalah, kita sebagai orang Kristen adalah orang yang adalah murid Kristus. Jadi identitasmu bukan cuma sekedar beragama Kristen, itu hanya ada di KTP-mu. Tapi sesungguhnya identitas terbesar ataupun juga identitas asli kita adalah murid Kristus. Dan demikianlah di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, maka Yesus ketika mengutus para murid, yang Yesus minta, yang Yesus perintahkan itu adalah jadikan murid, bukan jadikan orang Kristen. Ingat, teman-teman, kalau kita perhatikan secara khusus,
ada 3 kata kerja yang digunakan. Pergilah, baptislah, ajarlah. Tapi semua kata kerja ini tujuannya apa? Jadikan murid. Jadi nggak cuma sekedar oh pergi, nggak cuma sekedar oh ajar, ya. Tapi ada tujuannya. Tujuannya adalah jadikan murid. Termasuk teman-teman di dalam keseluruhan program pelayanan PMK kalian. Ketika kalian membuat program demi program, ini tujuannya seharusnya jadikan murid. Buat persekutuan Jumat itu, nggak semua persekutuannya Jumat ya, persekutuan jemaat lah ya, PJ ya. Nggak semua persekutuan jemaat itu tujuannya hanyalah supaya job desk terlaksana, enggak harusnya. Tapi bagaimana melalui persekutuan jemaatmu murid dihasilkan? Bagaimana melalui kelompok-kelompok kecil murid dihasilkan? Bagaimana melalui setiap program demi program yang kalian pikirkan, tujuannya hanya satu, murid dihasilkan. Kita nggak lagi mau ngomongin orang jadi beragama Kristen, kita lagi mau ngomongin orang jadi murid Kristus. Apakah semua orang beragama Kristen adalah murid? Enggak. Karena itu yang kita mau capai adalah ada murid dihasilkan di dalam PMK kita. Ini tujuannya, ini kerinduannya. Karena kehadiran murid itu sesuatu hal yang penting, teman-teman. Ini nggak cuma sekedar ayo kita hahaha di PJ gitu ya, ayo kita jalan-jalan di KTB kelompok kecil, tapi ya bukannya berarti nggak boleh ya. Tapi pertanyaannya adalah melalui semua itu hasilkan muridnya. Hasilkan muridnya. Dia bukannya Dietrich Bonhoeffer ya, orang Jerman. Dia bilang begini, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Jadi kekristenan tanpa pemuridan itu kekristenan tanpa Kristus. Banyak orang-orang yang bisa jadi Kristen tapi bukan murid, bisa. Ya, tapi itulah kekristenan tanpa Kristus. Sebegitu pentingnya teman-teman pemuridan, sebegitu pentingnya menjadi murid. Tim Keller juga berkata demikian ya. Discipleship is not an option. Jesus says that if anyone will come after me, he must follow me. Jadi pemuridan itu bukan sebuah opsi. Jadi bukan kayak gini. Kayaknya PMK itu programnya nggak usah ada pemuridan. Nggak ada. Itu bukan pilihan. PMK semua programmu harusnya mengarah kepada pemuridan. Semua programmu seharusnya pemuridan. Karena hadirnya PMK harusnya hasilkan murid Kristus. Nggak bisa enggak. Hasilkan murid Kristus. Nah teman-teman, ada sebuah buku ini sekaligus saya ini ya, nggak tahu saya di bawah ada atau enggak ya. Bukunya judulnya The Passion Generation. Ini bukunya bahasa Inggrisnya judulnya The Passion Generation. Yang menuliskan itu Grant Skeldon, ya. Bahasa Indonesianya ini ya teman-teman. Generasi penuh hasrat. Oh ada di Google Play juga teman-teman. Kalau mau beli ya, kalau suka baca e-book. Nah teman-teman, buku ini menarik kalau misalnya kalian mau memahami lebih utuh terkait dengan pemuridan, ya. Di dalam buku ini kita akan dapat melihat pemahaman yang secara khusus lebih utuh dari pemuridan. Hal yang menarik adalah kalau misalnya kalian baca, maka di dalam buku ini dibilang gitu ya, pemuridan itu apa sebenarnya? Ya. Pemuridan itu sebenarnya berjalan bersama. Apa sih artinya pemuridan? Berjalan bersama. Teman-teman tahu ketika di zaman dulu, di zaman Yesus gitu ya, maksudnya seorang murid mengikuti rabi itu adalah 7 kali 24 jam. Jadi benar-benar hidup bersama teman-teman. Nggak cuma kayak ini ya, nggak cuma kelas gitu kan ya. Kadang-kadang kalau kita kan yang mengikuti guru tuh ada kelasnya. Enggak, ini bukannya kelas. Yesus nggak lagi buka kelas spiritualitas, enggak. Tapi Yesus itu memanggil para murid tuh ikutin dia 7 kali 24 jam. Makanya Yesus itu makan bareng, istirahat bareng. Pokoknya kalau bisa dibilang di mana ada Yesus, disitulah ada para murid seharusnya. Kecuali para muridnya lagi diutus melakukan tugas-tugas tertentu, ya.
Jadi pemuridan itu apa? Ngomongin murid, ngomongin pemuridan itu apa? Yang ini, berjalan bersama-sama. Bagaimana PKK berjalan bersama dengan AKK? Bagaimana AKK berjalan bersama-sama dengan PKK? Bagaimana AKK dan AKK berjalan bersama-sama? Jadi inilah pemuridan. Jangan mikirin pemuridan itu mau bahas bahan, gitu ya. Kadang-kadang pemikiran kita gitu ya, pemuridan mau bahas bahan, lalu kemudian dapat informasi. Tapi pemuridan itu ngomongin berjalan bersama. Saya takutnya nih sekarang ini ya, pemuridan itu atau ya kalau misalnya pemuridan itu cuma terbatas pada PJ, datang pergi gitu ya. Datang PJ terus pergi. Kelompok kecil juga gitu. Oh, kalau misalnya belum waktunya kelompok kecil, sorry, kita nggak usah ketemu dulu gitu kan ya. Padahal pemuridan itu ya berjalan bersama. Dan teman-teman, karena yang kalian muridkan adalah sesama mahasiswa, maka kalian seharusnya bisa berjalan bersama-sama. Jadwalnya beda kak, oke lah. Tapi kan masih sama kampusnya kan? Ya nggak sih? Kalian masih sama kampusnya kan? Setidaknya, oke, kamu bisanya kapan? Saya tungguin deh meskipun saya nggak ada kuliah. Ya teman, selama kampusnya masih sama, jangan bilang jadwalnya beda. Nggak terima saya, karena kampusku masih sama. Kamu masih bisa ketemu di kampus setidaknya. Dengan cara makan bareng mungkin, dengan jemaatmu, dengan akak kamu. Jadi jangan bilang, oh jadwal beda susah. Kampusnya masih sama guys. Nah, salah satu cara atau salah satu apa ya kalau bisa dibilang cara yang paling efektif yang kita pelajari dari Tuhan Yesus terkait dengan pemuridan ya kelompok kecil, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar tentang PMK, maka PMK itu bukan cuma berbicara tentang adanya kelompok kecil. Pemuridan itu dilakukan tidak hanya melalui kelompok kecil, tapi juga kelompok besar. Pemuridan itu bukan hanya dengan cara kelompok kecil. Makanya persekutuan besar juga menjadi salah satu cara kita bisa menghasilkan murid, kita bisa memuridkan. Karena pemuridan itu, bagaimana kita menghasilkan murid dengan berbagai macam cara. Nah memang cara yang diperkenalkan secara khusus oleh Tuhan Yesus dan itu sangat efektif adalah dengan cara kelompok kecil, ya. Jadi kelompok kecil itu bukan programnya Perkantas. Kelompok kecil itu bukan programnya PMK. Tapi kelompok kecil itu programnya Tuhan Yesus yang kita adopsi di masa sekarang. Oke, jadi jangan pikir bahwa oh kelompok kecil udah nggak efektif lagi nih. Saya rasa belajar dari pengalaman Tuhan Yesus itu masih, menurut saya, masih menjadi cara yang paling efektif untuk memuridkan. Apakah di dalamnya dilakukan berbagai macam cara, entah bahas bahan atau sharing atau apa, ya itu bisa kita diskusikan. Tapi cara yang paling efektif, menurut saya, kelompok kecil masih menjadi cara paling efektif untuk menghasilkan murid. Ya. Nah, ya teman-teman, tadi saya udah bilang bahwa ini belajar dari pemuridan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus menyampaikan visi di dalam Matius pasal 4 ayat 19, mari ikutlah aku, dan selama 3,5 tahun para murid mengikuti dia dan dimuridkan. Sehingga di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, Yesus lalu kemudian mengutus para murid untuk pergi jadikan semua bangsa murid Kristus. Jadi ada tujuan dari kelompok kecilnya, bukan cuma sekedar yuk ikut gitu, enggak. Tapi tujuannya jelas. Nah ini kadang-kadang yang kita kehilangan di kampus. Kita jadikan kelompok kecil hanya sebagai program penjangkauan. Kita lupa kelompok kecil punya sebuah punya sebuah dampak yang lebih besar seharusnya, yaitu hasilkan pembuat murid. Ya kan, kita kadang-kadang kelompok kecil cuma untuk penjangkauan ya, sehingga oh ya yang penting udah selesai pipa 3 bab, oh yang penting MHB udah selesai 2 bab, oh yang penting udah bahas bahan. Tapi kita lupa bahwa kita lagi mau hasilkan murid, tapi bukan cuma sekedar murid, ini murid yang memuridkan kembali. Jadi kalau kelompok kecil di kampus kita hanya jadi tempat untuk kita kumpul-kumpul sebagai murid gitu ya,
Nah itu juga salah sasaran tuh, salah tujuan gitu ya. Karena Yesus itu nggak pernah kumpulin murid untuk ikut dia, hanya sekedar yuk ikut, ikut terus, enggak. 3,5 tahun Yesus tinggalin, karena Yesus naik ke surga, murid disuruh ngapain? Pergi, jadikan semua bangsa murid. Kalian nggak mungkin seumur hidup di kampus kan ya? Akan ada masa kalian keluar ya. Dan murid-murid yang kalian tinggalkan itu, apakah mereka juga kalian utus untuk jadi pembuat murid? Visinya besar nggak? Atau cuman ya udahlah yang penting mereka ikut kelompok kecil? Cuman untuk kumpul-kumpulin orang? Atau ada sebuah visi yang lebih besar? Hasilkan murid. Ya teman-teman, Tuhan Yesus melakukan pelipat gandaan ya untuk menjangkau dunia. Ya. Dari 3 ya awal-awalnya itu kalau kita lihat yang dipanggil 3 gitu ya, baru kemudian jadi 12, lalu kemudian kepada 70 murid, dan tentunya ini semua kemudian diutus kepada dunia. Namun teman-teman, pelayanan kelompok kecil bukan kemudian terlepas dari pelayanan pribadi. Karena gimana pun juga di dalam kelompok ada pribadi demi pribadi. Sehingga nggak bisa kita bilang, oh ya udah yang penting melayani kelompok kecil, nggak bisa. Kita ada yang namanya pelayanan pribadi, dan inilah yang dilakukan oleh Paulus sebenarnya ya. Ketika Paulus melayani, dia melayani Timotius, anaknya yang terkasih dibilang. Jadi Timotius ini akakannya Paulus guys, ya. Apa yang Paulus bilang kepada Timotius? 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Ini gampang kan ya? Ini biasanya dijadikan sebagai visi kelompok kecil gitu ya. Bukan visi pemuda dan visi kelompok kecil ya. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa visinya? Untuk mengajarkan kembali, mempercayakan kembali kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi terlalu kalau bisa dibilang, kalau cuman kelompok kecil itu hanya untuk menjadi tempat kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol tanpa ada tujuan menghasilkan murid yang memuridkan, rasanya itu sesuatu hal yang seharusnya tidak terjadi, sangat disayangkan. Kita udah memberikan kalau bisa dibilang tenaga yang lebih, waktu gitu kan ya untuk kelompok kecil. Lalu kemudian ujung-ujungnya cuman ya udah jadi kumpul-kumpul cuman di situ-situ aja, mereka nggak menghasilkan murid lagi. Setelah pulang, setelah kita lulus, oke, dadah gitu ya, baik-baik kalian ya, nungguin mereka lulus, lalu kemudian setelah mereka lulus, ayo kita pegang lagi KTP alumni gitu. Teman-teman, sangat disayangkan kalau cuma itu doang ya. Kelompok kecil udah effortnya besar, lalu kemudian cuma untuk kumpul-kumpul doang. Kumpul-kumpul, sharing-sharing, cerita-cerita. Aduh, sayang sekali. Seharusnya ada sebuah visi besar bagaimana murid dihasilkan. Ini prinsip Paulus ya. Paulus melayani Timotius, sehingga Timotius mengajarkan kembali orang-orang yang cakap mengajar, sehingga orang yang cakap mengajar mengajarkan orang lain. Jadi gak cuma menghasilkan murid, tetapi bagaimana murid tersebut juga kembali memuridkan ataupun juga mengajar kepada yang lain. Ya. Paulus kepada Timotius dibilang, kamu telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Bahkan Timotius mengikuti penganiayaan dan sengsara yang diderita juga oleh Paulus. Bisa nggak ya kita bilang ini kepada kakak kita? Kamu sudah mengikuti pengajaran ini, kamu sudah mengikuti cara hidup. Sekarang pergi, ajarkan orang lain, hasilkan lagi murid. Teman-teman, ini kerinduannya kelompok kecil, nggak cuma sekedar kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol. Ya saya nggak bilang ngobrol-ngobrol, cerita-cerita itu nggak penting ya, itu pun penting. Tapi poinnya adalah, apakah itu menghasilkan murid? Kalau cuma sekedar kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, PMK lebih baik buat programnya adalah
Kita ada sharing dan makan bersama ya guys, setiap hari Jumat jam 7 malam misalnya, pasti banyak yang datang. Ya, karena ada makan-makannya. Jadi, tapi kalau kelompok kecil yang effortnya itu udah, kemarin kita di diskusi dibilang ya, salah satu program yang menghabiskan waktu paling banyak itu adalah kelompok kecil salah satunya, benar ya? Dalam hal yang positif memang gitu ya. Jadi effortnya udah gede, lalu kemudian cuma untuk kumpul-kumpul doang, ketemu teman. Wah, kenapa tidak memikirkan visi yang lebih besar? Kenapa nggak memiliki ambisi yang lebih besar untuk kelompok kecil? Hasilkan murid. Saya nggak cuma mau kamu jadi AKK selamanya, aku mau kamu jadi PKK suatu hari nanti. Doakan AKK kamu. Saya nggak mau kamu cuma jadi AKK. Saya mau kamu jadi pelayan. Saya mau kamu jadi pengurus nanti. Doakan. Teman-teman, sebenarnya di dalam filosofi kelompok kecil gitu ya, ada bagian tapi saya nggak taruh di sini gitu ya. Sebenarnya kelompok kecil itu dikatakan sebagai tulang punggung PMK. Teman-teman tahu tulang punggung? Tulang punggung itu yang menopang keseluruhan tubuh ya. Sehingga ketika tulang punggungnya kacau atau rusak atau hancur, tubuhnya juga berantakan. Kenapa kelompok kecil dibilang sebagai tulang punggung PMK? Karena melalui kelompok kecil diharapkan dihasilkanlah SDM pengurus, SDM pelayan yang akan membuat PMK running gitu kalau bisa dibilang. Tapi kalau misalnya kelompok kecilnya tidak baik, ngambil pelayannya dari mana? Ngambil pengurusnya dari mana? Nah itulah yang terjadi sekarang ini di PMK. Pelayan susah, pengurus susah. Jangan-jangan karena memang kelompok kecilnya tidak punya ambisi besar gitu ya. Ada kelompok kecil cuma jadi tempat ngobrol-ngobrol cerita-cerita doang, tapi tidak ada ambisi besar untuk hasilkan murid yang nantinya akan melayani kembali, baik sebagai PKK, baik sebagai pelayan, baik sebagai pengurus. Itu pentingnya kelompok kecil. Makanya dibilang tulang punggung itu karena memang benar-benar penting untuk menopang PMK. Jadi kalau kita ambisinya cuma kumpul-kumpul lah, yang penting kumpul, ketemu gitu ya, sedih banget. Jadi kelompok kecil itu penting. Itulah yang secara khusus menopang PMK. Jadi bisa dievaluasi ketika kamu kesulitan di kampus, kesulitan pelayan, kesulitan pengurus. Jangan-jangan karena kelompok kecilnya juga nggak jalan. Nah, kelompok kecilnya nggak jelas. Itu gampang dievaluasi. Ya. Dan di dalam kelompok kecil tentu tidak langsung, kelompok kecil ayo bahas bahan doang, enggak lah ya. Bagaimana menghasilkan murid? Ya tadi ada pelayanan pribadi tuh. Enggak cuma dalam pelayanan kelompok kita satuin mereka semua lalu kemudian ya dengar ya satu-satu ya. Ini nih firman Tuhan, dengerin satu-satu, ayo lakuin. Udah ya, pulang. Terserah kalian mau lakuin apa enggak. Nah itu, bukan kayak gitu. Makanya ada pelayanan yang secara personal. Ya. Nah ini yang kita rindukan ya, dihasilkan murid yang memuridkan kembali. Ayo teman-teman, besarin ambisi gitu ya. Jangan cuma kelompok kecil ada di program, yang penting kelompok kecil jalan. Jangan ya. Ambisinya harus besar. Kenapa kelompok kecil jalan? Kelompok kecil jalan supaya murid dihasilkan gitu. Jadi jangan puas hanya dengan kelompok kecil jalan. Pertanyaannya adalah hasilkan muridnya. Hasilkan muridnya. Nah, ini ada beberapa prinsip yang kita tentu perlu ingat, perlu untuk di dalam pelayanan kita ya. Yang pertama, ingat, tentu penting yang namanya berdoa. Teman-teman, doa itu kalau bisa dibilang di dalam kelompok kecil tuh inilah yang paling perlu untuk dilakukan. Saya sangat ingat waktu pertama kali saya mimpin kelompok kecil, saya bukan PKK superwoman gitu ya, bukan. Tapi saya ingat banget, saya sadar banget nih anak kelompok kecil saya susahnya bukan main. Nah itulah yang kadang-kadang saya agak merasa konyol juga ya dapetin anak kelompok kecil yang susah banget kayak begini gitu. Iri juga sama teman saya yang anak kelompok kecilnya baik-baik gitu ya, disuruh ayo gitu ya, saya udah datang lalu kemudian kak ke toilet dulu ya nggak pernah datang lagi gitu kan. Jadi kayak
aduh kenapa kelompok kecilnya kayak gini banget? Ya. Sehingga waktu itu saya sangat sadar bahwa nggak bisa, saya nggak bisa sendiri. Saya nggak bisa menolong anak-anak ini bertumbuh kalau bukan Tuhan yang tolong mereka bertumbuh. Jadi teman-teman, pertanyaannya adalah, kamu udah mendoakan kakak-kakak kamu setiap hari? Atau kalau ingat? Masalahnya nggak pernah ingat. Teman-teman, adakah mendoakan sungguh-sungguh adik-adik kelompok kecilmu hari lepas hari? Kita buat gitu ya, hari ini saya doain kakak saya si A, besok itu saya doain kakak saya si B, besoknya lagi saya doain kakak saya si C. Yang didoain apa? Teman-teman, yang didoain itu bukan cuma sekedar pergumulan hidupnya, tapi yang didoain yang paling penting adalah Tuhan, kiranya mereka bertumbuh jadi murid Kristus. Minta itu terus untuk kakak kamu. Tuhan, kiranya mereka bertumbuh jadi murid Kristus. Tuhan, kiranya firman Tuhan mereka nikmati, mereka bertumbuh jadi murid Kristus. Teman-teman, doa itu penting. Jangan cuma sekedar kelompok kecil. Doa itu ya pas mau mulai kelompok kecil dan pas akhir kelompok kecil udah doanya itu doang gitu. Buat nama-nama akak kamu di jam doa. Pertanyaannya, punya jam doa nggak? Buat nama akak kamu. Ini kalau misalnya kalian lagi makan, tiba-tiba akak kalian lewat, doakan gitu ya. Tuhan, semoga dia tidak terlibat dalam pergaulan buruk. Ya. Ketika kalian lagi mungkin bersama dengan teman-teman, terus akak kalian tiba-tiba seliweran gitu ya, melihat gitu, doakan. Ya. Tuhan, tolong dia bisa jadi pengurus misalnya. Minta sama Tuhan, doa sama Tuhan. Berapa banyak dari kita ini yang mimpin kelompok kecil berdoa buat kakak kita? Jangan pikir mimpin kelompok kecil itu cuma sekedar ayo bahas bahan. Oke, bab 1, nomor 1 apa deh? Oke, benar. Nomor 2, oke. Oh, tepat sekali. Nomor 3, bukan kayak gitu mimpin kelompok kecil, teman-teman. Mimpin kelompok kecil itu dimulai dari doa. Doain. Teman-teman yang belum mimpin kelompok kecil akan mimpin kelompok kecil, doain dari sekarang kakak-kakak kamu. Doain dari sekarang kakak kamu. Dulu ada satu lagu ya, ini lagu tua sih ya, tapi lagunya saya suka ya. Ini bukan lagu Kristen sih, cuman ini keinget aja gitu. Lagunya bilang gini, I knew I love you before I met you. Oke, ada yang tahu. Itu sebenarnya untuk ini ya, untuk orang yang lagi jatuh cinta ya. Tapi saya pikir-pikir, ke kakak kita harusnya kita bisa begitu ya. Enggak cuma pas ketemu sama mereka, kan sebelum ketemu pun kita bisa doain. Sehingga ketemu mereka, kita bisa bilang, wah, I knew I love you before I met you. Karena aku mendoakan kamu. Karena aku mendoakan kamu. Teman-teman, kiranya doa tidak menjadi sesuatu yang tanda kutip penambah kelompok kecil, tapi doa menjadi sesuatu yang utama. Ingat, kamu mau hasilkan murid gak bisa kalau dengan kekuatan kamu. Beberapa dari teman-teman mungkin mikirnya gini, aduh teladan aja belum punya, gimana mau menghasilkan murid gitu ya. Ya makanya bukan kamu yang hasilkan, Tuhan melalui kamu gitu. Ingat tadi, kelompok kecil tuh berjalan bersama. Kamu atau teman-teman, meskipun kalian pengurus, kalian PKK, kalian tetap yang namanya murid. Murid berarti tidak berhenti belajar. Meskipun kamu diberikan sebuah peranan untuk memuridkan kembali, tapi kamu tetap adalah murid. Jadi jangan begini ya, ada orang yang bilang, aduh saya nggak bisa, tunggu deh, saya belum jadi teladan. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali? Jangan menaruh diri kamu, jangan menaruh diri kamu sebagai PKK, atau jangan melihat PKK atau pengurus itu sepertinya kayak tinggi banget gitu ya, kayak apa ya, setingkat atau apa namanya, mungkin sama seperti apa ya, orang yang nggak pernah melakukan dosa. Jangan gitu ya. Ingat, tetap adalah murid. Dan karena kamu murid, ayo belajar. Belajarnya bareng-bareng. Nggak cuma belajar sendiri-sendiri, belajar bareng-bareng gitu. Jadi, ayo kita terus doakan diri kita, doakan kakak-kakak kita supaya mereka bertumbuh.
Jadi jangan lagi kemudian pemikiran kelompok kecil itu cuman wah membosankan, bahas bahan doang gitu ya. Ya kalau kayak gitu emang ngebosanin ya. Kalau cuma mikirnya gitu doang. Tapi sebenarnya ada doa yang harus dilakukan. Iya, tahu. Waktu kan tenang. Iya. Ini juga penting. Kita orientasinya adalah akak kamu, bukan program. Orientasinya adalah apa kamu, bukan program. Sehingga karena orientasinya adalah kakak kita atau orang-orang yang kita layani, maka teman-teman bukan program, maka teman-teman disinilah kita harus belajar untuk memberikan waktu di luar waktu kelompok kecil. Kadang-kadang kita pikir kelompok kecil cuma pas ketemuan doang, enggak. Teman-teman, saya punya ada seorang abang rohani gitu ya. Abang rohani saya ini dulu pas dia ya udah lama banget lah ya, berapa puluh tahun yang lalu lah. Dia kuliahnya di Depok, terus kemudian dia ngambil kelompok kecil pelayanan di salah satu kampus di wilayah Jakarta Timur. Nggak pernah ada waktu yang pas gitu ya kadang-kadang, dan dia perjalanan yang ditempuh cukup lama gitu ya. Tapi teman-teman, salah satu hal yang saya ingat dia sharing gitu ya, bagaimana dia itu ketika datang ke kampusnya adik kelompok kecilnya itu yang jauh banget itu, meskipun cuma waktunya 1 jam, tapi itu dia pergunakan baik-baik. 1 jam pun dia bisa gunakan untuk memuridkan. Jadi jangan terpaku pada jam ataupun juga waktu. Ingat, man or woman oriented. Ini yang sedang kita layani. Sehingga ketika kita orientasinya adalah manusianya, kita akan memikirkan segala cara. Gimana cara supaya dia dengar firman, gimana cara supaya dia bertumbuh di dalam iman. Kira-kira seperti itu. Dan apalagi sekarang udah punya banyak sekali ya kalian hal-hal yang bisa menolong ya. Kalian bisa kirimin link YouTube bagus untuk mereka mungkin belajar firman. Kalian juga mungkin bisa kirimin ayat-ayat Alkitab saat teduh kalian setiap hari. Teman-teman sebenarnya ngirimin saat teduh ke adik-adik kelompok kecil tuh sebenarnya menolong juga kan ya, menolong supaya kalian saat teduh. Iya. Jadi kalau kalian kalau kalian malas saat teduh, ingat aja gitu ya. Oh iya ya, saya pengen anak saya bertumbuh, saya harus kirimin saat teduh. Oke, ayo saat teduh gitu ya, kira-kira kayak gitu lah ya. Nah, ini juga engagement, jadi ada keterlibatan secara utuh. Jadi interaksi yang dalam nggak cuma sharing knowledge, bukan cuma sekedar ayo bab 1 apa, bab 2 apa gitu ya, nomor 1 apa, nomor 2 apa, enggak. Tapi bagaimana ada interaksi yang mendalam, ada keterlibatan secara utuh. Nah ini menarik ya teman-teman, kalau misalnya kelompok kecil, libatkan juga kakak-kakak kalian. Gimana cara ngelibatinnya? Ya misalnya, oh kamu besok jadi MC ya, pilih aja 1-2 lagu misalnya. Lalu kemudian libatin yang lainnya bagaimana? Oh, kamu nanti ini ya yang baca firman Tuhan misalnya. Jadi ada keterlibatan. Kita melibatkan mereka, nggak cuma datang duduk dengerin firman, udah pulang. Tapi ada keterlibatan yang kita lakukan. Misalnya juga dulu yang saya paling ingat gitu ya. Saya pernah dengar gitu ya. Kalau nggak salah ini suami saya ya, ketika dia mimpin kelompok kecil, dia suruh anak kelompok kecilnya buat puisi. Buat puisi. Puisinya tentang apa? Puisinya tentang Allah yang dia kenal. Jadi teman-teman hal-hal semacam itu tuh bisa kita lakukan. Terus begitu pernah juga pas bab memberitakan kabar baik ada ya? Yang dilakukan adalah, ayo kita ke mall. Diutus berdua ceritain setidaknya tentang Kristus kepada orang yang kamu ketemu. Berdua diutus. Ya, saya tunggu di sini. Nanti kalau udah selesai kembali ceritain apa yang kamu alami. Ya teman-teman, dilibatkan gitu, nggak cuma sekedar ini ya firman Tuhannya ya lakuin ya, nggak begitu. Atau bisa juga ketika belajar saat teduh, ayo besok kita saat teduh ya, Zoom, bangun, bentar,
Kita Zoom bareng, kita saat teduh dengerin firman Tuhan ya. Kamu ngomongin apa tadi? Ayo kita Zoom. Ini berjalan bersama teman-teman. Ini nggak cuma ngomongin, ayo bab 1, ayo belajar nomor 1 apa, jawabannya, nomor 2 apa. Kalau cuma kayak begitu ya gimana hasilkan murid? Cuman hasilkan, saya takutnya jadi hasilkan ahli-ahli Taurat baru gitu ya, karena kebanyakan informasi kan. Ayo libatkan mereka. Jadi bab demi bab itu pikirkan gitu ya, gimana supaya mereka terlibat ketika bicara tentang doa. Ketika bicara tentang saat teduh, gimana supaya mereka terlibat. Dan itu banyak banget yang bisa kita lakukan caranya. Pertanyaannya mau gak mikirin gitu kan. Kadang-kadang kita mau terima jadi doang, gak mau mikirinnya gitu ya. Aduh ribet Kak, pusing, mikirin lagi gitu, udah kasih aja deh apa yang harus dilakuin gitu kadang-kadang ya. Teman-teman, engagement itu penting. Nah, ini juga penting ya, ada mentoring personal, not only in class. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita jadi orang-orang yang ayo ambil waktu ketemu mereka, tanya kabarnya, ngedate bareng sama kakak. Ya. Jadi, hari ini gue ngedate sama si A, nanti minggu depan kita ngedate sama si B. Ya. Jadi, ya jangan nggak punya pacar nggak ngedate, bisa ngedate, ada apa-apa. Gitu ya. Jadi itu mentoring personalmu gitu ya, itu mentoring personalmu. Nah kalau PM kamu membantu gitu ya, buatkan budget gitu. Budget untuk PKK 1 bulan 100.000 untuk ngobrol sama anak-anak kelompok kecilnya. Boleh tuh ya, dipikirkan gitu ya. Boleh dipikirkan maksudnya ya. Oke. Teman-teman ingat bahwa pemuridan itu proses transformasi. Ini bukan cuma sekedar ngasih informasi. Jadi ada proses transformasi. Inilah yang kita doakan, inilah yang kita usahakan. Gak cuma mereka tahu banyak tentang firman, tapi bagaimana ketika mereka tahu, mereka mengalami hidup yang diubah dan jadi murid yang memuridkan kembali. Nah itu ingat, memuridkan itu life to life. Ya, tadi journeying together, ayo berjalan bersama dengan mereka, bagi hidupmu. Bagaimana kamu mengharapkan manusia, orang lain membagi hidupnya kalau kamu gak bagi hidupmu ke mereka? Kalau kamu bagi waktumu hanya untuk, pokoknya saya sibuk banget, saya cuma bisa pokoknya di kelompok kecil saya, pas lagi kelompok kecil, gimana? Kalau kamu gak mau membagi hidupmu, cuma mau bagi informasi, teman-teman mereka nggak butuh kadang-kadang ya informasi bisa didapetin di zaman sekarang ya, gampang banget lagi. Tapi masalahnya adalah bagaimana kamu bagi hidup. Ayo berjalan bersama. Ketika ada mungkin kakak yang bilang, Kak aku masih jatuh dalam hal ini. Iya deh, aku juga waktu itu bergumul. Ayo kita doakan bareng-bareng. Ayo kita usahakan. Tapi bagaimana kita life to life, bukan cuma sekedar mind to mind gitu ya. Ya mind to mind penting ya tetap ya. Informasi tetap, maksudnya pengetahuan tetap harus diajarkan. Tapi bukan itu poinnya. Bukan habis bahan poinnya kelompok kecil itu. Tapi ada perjalanan bersama dengan akal kamu. Ya, dibilang you cannot effectively lead others if you don't first show them you care. Teman-teman, kalau misalnya kamu cuma ngontak mereka hanya sekedar untuk dek kapan kelompok kecil, coba lihat WA kamu ke kakak kamu, apakah cuma untuk jadwal kelompok kecil? Kalau WA ke kakak kamu hanya untuk jadwal kelompok kecil, kamu nggak pernah nanya, dek apa kabar, dek gimana, apa yang bisa aku doakan, dek kemarin yang kamu sharingin di kelompok kecil tuh gimana jadinya? Wah, hati-hati juga. Kita cuma berelasi sama mereka demi job desk, demi program. Jadi coba lihat ya, kamu mungkin nanti aja ya, lihat ya, oh iya ya, gue ngomong apa ya sama kakak gue biasanya ya, WA gue biasanya apa sama kakak gue ya, jangan-jangan WA-nya kebanyakan, dek kapan mau kelompok kecil, dek kok WA aku gak dibalas, dek kapan kelompok kecil gitu, jangan-jangan cuma itu doang gitu ya. Jadi ya kita harus pikirkan ya, bagaimana kita juga menunjukkan bahwa kita gak cuma mempedulikan mereka karena program, tapi kita peduli karena kita mau mereka bertumbuh di dalam Kristus.
jadilah otentik. Jadi teladan itu nggak harus kamu tuh nggak pernah lagi buat dosa. Nggak ada teman manusia dalam dunia ini yang nggak bisa berbuat dosa lagi. Nggak ada. Jadi otentik tuh menunjukkan diri kita apa adanya. Ketika kamu jatuh dalam dosa, kamu bisa minta, Dek tolong doakan. Aku takut sekali jatuh dalam dosa ini. Di otentik aja. Sehingga mereka bisa lihat bahwa oh iya ya, memang begitulah. PKK itu bukan manusia super ternyata. Nah ini juga menarik ya, ada all size versus tailor made ya. Ini bukan Taylor Swift ya, ini tailor made. Maksudnya apa? Nah teman-teman, kalau pendekatan personal itu nggak bisa one size fits all. Nggak bisa one size fits all pendekatan personal. Kamu nggak bisa ada empat anak gitu misalnya ya, lalu kemudian kamu dekati dengan cara yang sama. Nggak bisa. Karena kadang-kadang pendekatan personal, pelayanan personal itu harus lihat dulu. Ada anak-anak yang mungkin didekati, lalu kemudian ditanyain, dia seneng banget. Ada anak-anak yang didekati, ditanyain, dia tuh risih banget. Jadi kenali akak kamu, kenali jemaatmu. Disitulah kamu bisa tahu memperlakukannya seperti apa. Ada anak-anak yang kita nggak perlu sapa dari jauh, dia udah teriak duluan, kakak gitu ya. Ada anak-anak yang kita sapa pun dia buang muka, gitu kan? Jadi ya nggak bisa gitu. Kita nggak bisa one size fits all gitu, nggak bisa. Kadang-kadang emang harus customize gitu, pelayanan personal itu harus customize, tergantung orangnya kayak gimana. Jadi ini harus dipikirkan juga, makanya butuh kenal. Ayo kenal dengan jemaatmu, dengan kakak kamu gitu ya. Dan terus belajar untuk humble ya, self-aware, respect. Ya, jadi ya belajar untuk rendah hati, jangan pikir begini ya, karena saya PKK saya tahu segalanya. Karena saya PKK maka kamu harus mengikuti semuanya. Ya. Ingat, PKK murid yang memuridkan, pengurus juga adalah murid yang masih memuridkan. Jadi kamu bukan langsung jadi guru, kamu adalah murid. Jadi jangan sampai kita jadi orang-orang yang kemudian gak humble. Ya, dalam Yakobus 4:1-19 dibilang, My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Susah ya? Kita kadang-kadang berpikir bahwa kelompok kecil itu adalah tempat untuk kita ngomong. Padahal seharusnya tempat kita dengar. Akakannya mau ngomong apa? Akakannya butuh apa? Gak cuma kita yang terus-terusan ngomong. Kadang-kadang gitu kan ya, ketika kakak kita sharing, kecenderungan kita apa? Oh kayaknya harus gini deh, oh mungkin kamu belum begini deh. Kita nggak dengerin gitu, sebenarnya yang lagi dia butuhin apa? Kayaknya dia cuma butuh didengerin doang, bukan dikasih solusi. Sebenarnya mungkin dia udah tahu kok solusinya, cuma mungkin dia butuh kita hadir di sana untuk dengerin curhatnya, kekesalannya. Jadi mungkin ini bisa menolong untuk semakin mengenal siapa sih orang yang sedang kita layani dengan kita dengerin. Ini katanya you have 2 ears and 1 mouth, so you can listen twice as much as you speak sebenarnya. Ya habis. Oke. Teman-teman silakan kalau ada yang mau tanya jawab. Oke, sebelumnya thank you untuk Dewi atas materinya, sangat-sangat terberkati aku dari materinya tersebut. Mungkin aku mau tanya sih Kak, jadi aku sebenarnya ada kebingungan sedikit gitu sih untuk gimana sih supaya kita tuh bisa membangun kakak yang sesuai dan juga bisa memuridkan. Tapi sedangkan kondisi kakak itu banyak yang kayak misalnya kalau yang di fakultas aku itu terutama AKK-nya ya, mungkin mereka ketika masuk kakak itu memang mereka hanya ingin ada kelompok dalam Kristen aja gitu, tapi mereka sebenarnya nggak terlalu ingin untuk membahas bahan atau bagaimana gitu. Nah, gimana supaya si PKK-nya ini bisa tetap memuridkan mereka, tapi sedangkan kita tuh nggak bisa, mereka tuh nggak bisa kalau misalnya approach-nya kayak cuman
untuk memberikan bahan atau gimana, dan mereka mungkin lebih engage-nya itu kalau misalnya kita ngobrolin kayak tentang masalah mereka, atau kayak kita ngomongin suatu hal-hal yang lain lah di luar dari tentang pengajaran Kristen gitu Kak. Mungkin itu sih, terima kasih. Saya nggak bilang bahwa bahan itu nggak penting ya, bahan itu tetap penting ya. Tapi mungkin ya, saya mau menawarkan sebuah pendekatan lain untuk di dalam kelompok kecil kalian. Sebenarnya pendekatan ini saya juga lakukan di dalam KTB saya. KTB kami beberapa bulan ini tidak ada bahan spesifik yang kami bahas. Yang kami lakukan adalah kami menonton, lalu kemudian setelah menonton kami membahas film tersebut dari perspektif firman Tuhan. Kayak misalnya pertanyaan sederhana aja, seperti misalnya hal apa yang dari tontonan tadi yang tidak sesuai menurutmu dengan firman Tuhan? Hal apa yang dari tontonan tadi menurutmu sesuai dengan firman Tuhan? Hal apa yang dari tontonan tadi itu paling mengena? Kenapa kena? Kenapa kena hal itu? Hal apa yang dari tontonan tadi membuat kamu teringat akan firman Tuhan? Tentu ini bisa jadi sebuah selingan atau mungkin di awal-awal kalau dalam konteks pelayanan kepada mahasiswa baru ya. Saya berani ngelakuin ini karena pengurus PMKJ ya, jadi yang mereka udah dewasa lah. Tapi dalam konteks mahasiswa baru, mungkin ini salah satu pendekatan yang mungkin bisa dilakukan ya, untuk menolong mereka akhirnya engage dan juga relate gitu loh firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi tentu dalam hal ini PKK tetap harus belajar. Nggak bisa PKK lalu kemudian gitu ya deh maksudnya ya deh, iya aja lagi nanti nggak sesuai firman Tuhan juga iya aja gitu kan sedihnya ya. Nah disinilah pentingnya juga PKK untuk terus-menerus belajar. Itu mungkin hal yang pertama kalau mau di awal-awal banget ya. Jadi kayak dulu saya juga pernah sih ngebuat satu kelompok di mana bahasnya itu lagu anim, drama Korea, tapi juga film Hollywood juga. Jadi saya suruh mereka coba kamu pilih satu lagu. Kalau ada dia sukanya lagu, dia sukanya musik, saya suruh coba pilih satu lagu, nanti kita sama-sama boleh diskusikan lagu tersebut. Misalnya dia sukanya drama, tapi dramanya jangan yang 16 episode lah ya, banyak guys. Gitu ya. Jadi ya satu episode aja lah yang habis 2 jam misalnya. Nah itu bisa jadi salah satu hal sih. Sebenarnya ini sesuatu hal yang juga sebenarnya udah dilakukan ya di beberapa yang saya tahu ya dulu sih saya tahu itu di ada beberapa kampus juga yang melakukan. Tapi dalam konteks kayaknya persekutuan besar bukan persekutuan yang kecil. Gitu. Jadi bagaimana itu mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan. Tetap tentu firman Tuhan menjadi hal yang tetap penting. Jadi membagikan firman Tuhan itu tetap penting. Dan termasuk di dalamnya ketika kalian membagikan tentang bahan. Nah teman-teman sekarang pertanyaannya, yang penting bahannya atau firmannya? Coba kalau ditanya, yang penting bahannya atau firmannya? Firmannya ya. Kalian biasanya persiapin bahannya atau firmannya? Yang kalian siapin bahannya atau firmannya? Ayo sekarang. Kalian siapin bahannya, nomor 1 jawabannya ini, nomor 2 jawabannya ini, atau kalian PA-kan firmannya baik-baik? Supaya kalian dapat benar-benar intisari firman ini ngomongin apa, supaya itulah yang bisa dibagikan ke anak-anak kelompok kecil. PKK biasanya persiapan bahan, bukan persiapan firman. Padahal yang penting firmannya. Kalau mau dipakai persentase, berapa persentase kamu benar-benar PA-kan firman tanpa bahan? Berapa persentase kamu PA-kan firman tanpa bahan? Tanpa bahan ya saya bilang. Benar-benar baca dulu firmannya, benar-benar pikirkan, benar-benar cari tahu nih firman ngomongin apa. Jangan-jangan selama ini kita juga susah membagikannya karena yang ada dalam pikiran kita cuma bahan, sehingga kita pikir gini,
Oh kalau tanpa bahan gue nggak bisa bagiin firman. Mungkin seperti itu. Halo teman-teman, izin bertanya Kak, terkait yang Matius 4 tadi, kan Tuhan Yesus panggil murid tuh, dan yang menarik kuliah tuh, yang Tuhan panggil tuh murid-murid yang meninggalkan segala sesuatunya tuh untuk ikut Tuhan. Dalam konteks kelompok kecil itu gimana Kak? Boleh dijelasin dulu nggak? Soalnya ada pertanyaan lanjutan yang pengen aku tanya selanjutnya. Teman-teman tentu ngomongin meninggalkan segala sesuatu ini bukan berarti kemudian ayo kelompok kecil, berarti kamu harus tinggalin ini dan itu gitu ya, studimu segala macamnya, enggak. Dulu saya pernah punya teman kuliah ya. Teman kuliah saya ini, tapi dia waktu itu pelayanan di gereja ya. Dia menghilang tiba-tiba. Lalu kemudian setelah saya lupa di semester berapa dia menghilang gitu ya. Lalu kemudian dia muncul lagi itu setahun apa 2 tahun kemudian, setahun kalau nggak salah, setahun kemudian dia muncul. Terus kemudian kita tanya, lu ngapain lu? Dari mana gitu? Kenapa kok baru muncul ya? Terus begitu jawabannya, iya gue pelayanan sekarang. Kan kata Tuhan harus tinggalin semuanya. Saya waktu itu langsung, hah? Saya sama teman saya langsung, hah? Nggak gitu juga kali, ya. Dan kami berdebat lah. Tapi teman-teman ingat meninggalkan segalanya bukan kayak begitu ya. Bukan kemudian oh ya kalau gitu saya harus meninggalkan kuliah saya harus meninggalkan keluarga saya. Oh saya harus tinggal di sekretariat STAN gitu ya, sekretariat PMK saja gitu ya. Saya tinggalkan kos-kosan saya, gitu ya. Saya tinggalkan teman-teman, enggak kayak begitu. Tetapi tentu dalam hal ini bicara tentang meninggalkan sesuatu itu bicara tentang ada hal-hal yang memang kita harus bayar harga, yang Tuhan mungkin inginkan. Hal-hal itu apa saja ya? Apa yang Tuhan minta? Saya yakin Tuhan gak akan minta lah, kamu tinggalin keluarga. Tapi hal-hal itu adalah hal-hal yang ketika diminta, ya udah, ayo kita bayar harga untuk melakukannya. Sama seperti para murid. Ketika dia diajakin untuk meninggalkan, mengikuti Yesus, ya. Maka dia meninggalkan segala sesuatu. Satu lagi, ada sebuah budaya yang memang pada masa itu sebuah budaya masa itu. Ingat tadi saya bilang, mengikuti rabi besar, rabi dalam artian guru, itu berarti mengikutinya sepanjang 1 kali 24 jam. Jadi ikut terus menerus. Nah, makanya ketika dia meninggalkan semuanya itu dalam rangka mengikut murid, itu budaya yang biasa pada waktu itu. Itu budaya yang biasa karena memang kalau pilihannya adalah ikut, tinggalin semua karena kita harus journey together, atau ya udah nggak apa-apa, nggak usah ikut. Gitu. Jadi itu ada sebuah kebiasaan dan budaya juga yang tentu sebenarnya dalam konteks kita sekarang nggak bisa langsung kita tarik ya. Kalau gitu kita tariknya dalam konteks apa ya? Kembali lagi dalam konteks ada hal-hal yang memang kita harus tinggalkan untuk mengikuti Kristus. Dosa kita harus tinggalkan untuk mengikuti Kristus. Kemalasan kita harus tinggalkan seharusnya untuk mengikuti Kristus. Mungkin ada pergaulan-pergaulan buruk yang harus kita tinggalkan juga untuk mengikuti Kristus. Bahkan mungkin ada pacar yang harus kita tinggalkan untuk mengikuti Kristus. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita tinggalkan untuk mengikuti Kristus. Tapi percayalah, ketika kamu meninggalkan hal itu untuk tujuan yang Tuhan mau, bukan yang sekedar taat buta tadi, bukan. Kira-kira sih. Mungkin pertanyaan lanjutannya Kak, yang sebenarnya yang mau highlight sebenarnya bukan yang di situ tadi Kak, yang gimana murid yang Tuhan panggil sebenarnya adalah mereka yang berjuang juga untuk meninggalkannya gitu kan. Nah, dalam konteks kelompok kecil, kalau memang kakak kita juga nggak punya kesadaran untuk itu, konteks dalam kelompok kecilnya nanti gimana Kak? Kayaknya aku ngelihat kalau efektif tuh ketika memang yang dipanggil Tuhan juga memang orang yang berniat untuk meninggalkan. Oke, paham. Teman-teman, ketika kalian mimpin kakak ataupun juga nanti ada jemaat gitu ya, maka teman-teman harus ingat bahwa kembali lagi ada masa dan ada waktunya.
begini maksudnya. Bisa jadi untuk saat ini memang kalian hanya mungkin menabur, bukan menuai. Ya. Atau bisa jadi mungkin memang dia ikut kelompok kecil, tapi kemudian kok dia kabur-kaburan. Misalnya seperti itu. Apakah harus ditinggalkan? Nah, dalam hal ini biasanya yang kita lakukan yang pertama, tanya, tantang. Kamu masih mau ikut kelompok kecil? Kalau masih mau ikut kelompok kecil, ayo kita setia. Tapi kalau kamu nggak mau ikut kelompok kecil, nggak apa-apa. It's okay. Mungkin memang bagian kamu bertumbuh bukan di kelompok kecil kampus, tapi mungkin bagiannya adalah entah di gereja, entah melalui persekutuan besar. Kita nggak tahu. Ya, tapi Tuhan bisa pakai segala macam cara. Sehingga kalau misalnya ada anak-anak yang seperti itu, apakah langsung tinggalkan? Menurut saya jangan. Tapi yang pertama yang harus dilakukan adalah dekati dulu dan tanya, tantang. Tapi kalau misalnya sudah ditantang, dia bilang mau kak, oke kak, ya. Lalu kemudian terjadi lagi seperti itu, nah mungkin memang sudah waktunya untuk kayaknya memang ya udah, tidak usah terlalu difokuskan. Maksudnya tidak usah terlalu difokuskan begini juga. Kadang-kadang teman-teman ada adik-adik yang ketika kita lagi nggak fokusin dia datang. Ketika kita fokusin dia justru nggak datang. Jadi itu dalam anugerah Tuhan kita harus coba pikirkan. Apakah salah kalau misalnya kemudian meninggalkan kalau adik-adiknya kayak begitu semua misalnya? Bagi saya dalam pergumulan dengan Tuhan, kalau emang itu pergumulanmu dengan Tuhan, nggak apa-apa. Ingat, bukan cuma kamu yang bisa Tuhan pakai menolong mereka bertumbuh. Jadi kita bukan hero-nya, Tuhan hero-nya. Jadi kalau emang misalnya mereka kabur-kaburan, apakah kita kemudian bisa tinggalin? Menurutku nggak apa-apa. Kalau emang misalnya Tuhan arahkannya seperti itu. Mungkin dengan meninggalkan kelompok A, kamu dapat kelompok baru yang anak-anaknya lebih baik misalnya. Jadi kadang-kadang memang kita butuh kepekaan ya untuk fokus. Bukan dalam artian tega gitu ya. Enggak teman-teman, ini bukan tega. Markus pasalnya yang pertama, coba perhatikan di dalam ayatnya yang ke-35. Ini teman-teman tentu sudah pernah baca mungkin ya. Saya ceritakan secara sederhana aja lah ya. Intinya adalah di dalam Markus itu, di dalam Markus pasalnya yang pertama ayat 29 sampai dengan ayat 34, Yesus itu menyembuhkan banyak orang. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-33 dibilang berkerumunlah seluruh penduduk kota. Bayangin seluruh penduduk kota berkerumun di depan pintu Petrus gitu ya, Simon Petrus. Teman-teman apa yang dilakukan kemudian oleh Yesus? Yesus menyembuhkan, tapi tentu ada yang nggak tersembuhkan. Lalu kemudian apa yang terjadi di dalam ayatnya yang ke-39? Di dalam ayat 37 dulu deh. Ya. Ayat 37 murid-murid nyari dia, terus kemudian murid-murid bilang apa? Tuhan, semua orang cari engkau. Tapi kemudian ayat 38 Tuhan bilang apa? Marilah kita pergi ke tempat lain. Nggak balik ke situ. Ayo kita pergi ke tempat lain. Ke kota-kota yang berdekatan supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Jadi teman-teman, kadang-kadang kita harus peka juga. Kapan harus pergi, kapan harus stay. Kalau emang misalnya harus pergi, tinggalin, nggak apa-apa. Tuhan pun meninggalkan. Jadi Tuhan pun dalam hikmat dan juga pimpinan dalam hikmatnya gitu ya, meninggalkan. Ini orang-orang yang membutuhin loh. Tega banget Tuhan? Enggak, bukan karena tega. Karena Tuhan tahu fokusnya apa? Fokusnya beritakan Injil. Sehingga kalau misalnya sama ya, Tuhan Yesus ketika ngutus murid berdua-dua juga Tuhan Yesus bilang kan ya, kalau ada satu kota yang menolak kamu, kebaskan debu dari kakimu gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Kalau emang misalnya udah diusahakan, diperjuangkan sedemikian rupa, tapi kemudian AKK-nya menolak ataupun AKK-nya kabur-kaburan, ya udah anggap aja kamu mengebaskan debu dari kakimu. Untuk apa? Untuk menuju kepada yang lain. Untuk pergi mungkin kepada orang-orang lain yang Tuhan arahkan. Ingat ya teman-teman ya, jadi nggak apa-apa, nggak usah ngerasa bersalah kalau kamu sudah mengusahakannya ya. Tapi kalau kamu belum usahain terus bilang, aduh anak-anaknya susah, udah ganti deh ganti, nah itu yang salah. Ya, tapi kalau kamu sudah usahakan,
lalu kemudian anak-anaknya kabur-kaburan, dan kemudian nggak komitmen, nggak apa-apa. Pergi aja, karena kamu punya fokus untuk bangun murid Kristus. Oke, semoga jelas ya. Kita tutup dalam doa dulu ya. Tuhan tolong kami di dalam pelayanan kami, baik secara personal maupun juga secara kelompok, untuk kami pun dapat menjadi murid yang memuridkan kembali. Kiranya jemaat, AKK, orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk kami layani, boleh terus-menerus kami layani dan menolong mereka juga untuk bertumbuh menjadi murid Kristus. Kiranya melalui pelayanan kami pun, kami boleh terus ditolong untuk bertumbuh menjadi murid Kristus yang memuridkan kembali. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini, menyerahkan waktu ke depan dalam tangan kasih Allah. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.